Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendidik dan calon pendidik PAUD yang berbahagia. Dalam video kali ini akan membahas mengenai buku pedoman kurikulum pendidikan anak usia dini sebagai kelanjutan dari dua video yang sebelumnya. Di video yang sebelumnya sudah membahas mengenai apa yang mendasari pemikiran kurikulum 2013 PAUD. Di video yang pertama membahas apa makna PAUD dalam pembangunan bangsa. Di video yang kedua membahas mengenai kemanakah arah pembangunan PAUD di Indonesia. Nah, untuk video yang sekarang yang ketiga akan membahas mengapa PAUD memerlukan kurikulum berkualitas. Kita bahas sama-sama. Mengapa PAUD memerlukan kurikulum berkualitas? Kurikulum sebagai inti yang menggerakkan dan mengarahkan proses pendidikan. Pertanyaan yang banyak diajukan oleh masyarakat adalah mengapa kurikulum harus berubah? Seperti yang diungkapkan pada bagian terdahulu bahwa kurikulum tidak bersifat statis atau tidak tetap. Kurikulum dipandang sebagai inti yang menggerakkan dan mengarahkan proses pendidikan. Kurikulum harus dapat mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan-kemampuan yang diperlukan dalam kelanjutan pendidikan dan kehidupannya. Kurikulum harus memiliki jangkauan yang lebih luas dan jauh. Kurikulum harus menyiapkan anak untuk masa depan, bukan hanya untuk masa kini. Masa kini tentu akan berbeda dengan masa lalu dan masa depan, karena dunia selalu berubah. Kurikulum harus responsif terhadap kebutuhan dunia yang selalu berubah. Kurikulum yang responsif berarti kurikulum yang menyadari kondisi saat ini. Ada 4 kondisi yang memberikan alasan mengapa kurikulum berubah, yaitu yang pertama, perubahan kondisi dan kebutuhan dunia yang semakin kompleks menuntut sumber daya manusia yang responsif terhadap segala perubahan dan kritis terhadap permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, globalisasi di bidang ekonomi berakibat batasan antar negara semakin longgar dalam pemenuhan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, kurikulum harus mampu membangun keluaran pendidikan menjadi sumber daya pembangunan yang memiliki kemampuan yang kompetitif, sikap kreatif, dan adversity yang tinggi. Yang ketiga, pesatnya perkembangan sains dan teknologi sehingga dunia tanpa batas dan semua mengetahui semua. Yang kuat mempengaruhi yang kuat, yang kurang kuat. Jadi yang kuat mempengaruhi yang kurang kuat. Untuk itu, kurikulum pendidikan harus mampu membangun sikap dan karakter kuat dari peserta didik agar tetap menjaga jati diri, kehormatan keluarga, dan kebanggaan bangsa tanpa harus merasa tertinggal dari negara lain. Selanjutnya yang keempat, di bidang demografi, Indonesia berada dalam posisi sangat menguntungkan dengan komposisi kurva usia muda, artinya jumlah penduduk usia 0 sampai dengan 9 tahun untuk tahun 2014 sebesar 47,2 juta atau 18,72%, sumber BPS. Komposisi penduduk seperti ini menguntungkan bila sejak usia dini mereka dididik secara tepat dengan pola pendidikan yang berkualitas. Sebaliknya, akan menjadi petaka bila kurang disiapkan dengan baik karena kelak akan menjadi beban pembangunan. Nah, di dalam gambar ini dijelaskan sumber daya manusia, usia produktif melimpah. Jika kurikulumnya, PTK, Sarpras, pembiayaan, pengelolaan berkualitas, dari sumber daya manusia yang tidak kompeten akan menjadi kompeten.
dari sumber daya manusia yang menjadi beban pembangunan menjadi modal pembangunan. Karena kurikulum PTK Safras pembiayaan pengelolaan berkualitas. Seperti itu. UNESCO menggambarkan posisi penerapan PAUD di Indonesia di antara negara-negara lain di dunia. Angka partisipasi PAUD di Indonesia berada pada urutan ke-45 dari 45 negara. Nah, ini sangat menyedihkan sekali ya. Jadi Indonesia ada di urutan terakhir seperti itu. Sementara itu, kualitas PAUD di Indonesia menduduki peringkat ke-44 setingkat di atas India. Berarti kualitas PAUD di Indonesia itu berada di urutan kedua terakhir. Seperti itu kualitasnya. Nah, rendahnya layanan PAUD di Indonesia memberi kontribusi besar terhadap posisi hasil belajar pada jenjang pendidikan selanjutnya. Berdasarkan hasil PISA, Program for International Student Assessment 2012, kemampuan anak usia 15 tahun di bidang matematika, sains, dan membaca masih rendah dibandingkan dengan anak lain di dunia. Hasil PISA 2012, Indonesia berada di peringkat ke-64 dan 65 negara yang berpartisipasi dalam tes. Itu berarti ada di kedua peringkat terakhir, seperti itu. Rata-rata skor matematika anak-anak Indonesia 375. Rata-rata skor membaca 396 dan rata-rata skor untuk sains 382. Padahal rata-rata skor OECD di Organization for Economic Cooperation and Development secara berurutan adalah 494, 496, dan 501. Analisa yang menarik dari kajian terhadap hasil tersebut dikarenakan proses pendidikan kurang mendorong kemampuan berpikir tingkat tinggi. Proses pendidikan di Indonesia masih kental pada tahap berpikir tingkat awal, yaitu hanya sebatas mengingat, menghafal, memahami, dan menerapkan. Belum sampai pada mendorong anak mencapai kemampuan analisis, evaluatif, dan kreatif. Kondisi-kondisi tersebut harus diatasi, mengingat eksistensi dan perkembangan suatu bangsa terletak pada kualitas bangsanya, bukan tergantung pada sumber daya alam. Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan di abad 21 adalah manusia yang memiliki keterampilan dalam kehidupan dan karir, keterampilan dalam belajar yang mencakup 4C, yakni critical thinking, communication, collaboration, creativity, dan keterampilan menguasai teknologi, informasi, dan media. Hal penting yang harus dipahami bersama bahwa memiliki pengetahuan semata tidak atau kurang mampu membantu eksistensi seseorang bila tidak ditunjang dengan kemampuan kreatif, berpikir kritis, dan berkarakter. Kajian kondisi yang didukung data empirik tersebut mendorong perlunya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia sejak usia dini secara menyeluruh dan tersistematis, mulai dari peninjauan ulang kurikulum untuk semua jenjang pendidikan, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta peningkatan kualitas standar lainnya. Nah, jadi sumber daya manusia yang dibutuhkan adalah manusia yang memiliki keterampilan dalam kehidupan dan karir. Keterampilan dalam belajar yang ditunjang dengan kemampuan kreatif, berpikir kritis, dan berkarakter.